Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keragaman Organisasi, Sikap dan Kepuasan Kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama Ida Retnamurti dan NBM 0088, Laila Cahya Kamila dan NBM 0089, Zumratul Fikriah dan NBM 0092, dan saya sendiri Siska Gunasari dan NBM 0101. Selanjutnya ada keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi adalah suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Karakteristik demografis. Karakteristik demografis adalah ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun negara. Karakteristik demografis mempunyai ciri-ciri khusus penduduk yang membedakan dengan penduduk lain. Contohnya yaitu suku Batak identik dengan logat bahasa daerahnya, pribadi yang keras, dan ada suara yang tinggi. Selanjutnya itu tingkat keragaman. Yang pertama itu keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Stereotip yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi kita tentang kelompok tempat orang itu berasal. Yang kedua yaitu keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan seiring semakin mengenal orang lain dan lebih baik. Selanjutnya itu diskriminasi. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti berupaya mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasi berarti sikap memperhatikan perbedaan antara satu hal dan hal lainnya dan sering mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Selanjutnya itu karakteristik biografis. Yang pertama yaitu umur. Umur adalah hubungan antara umur dan kinerja mungkin akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya, tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Yang kedua yaitu jenis kelamin, yaitu tidak ada perbedaan pria wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu ras dan etnis. Ras yaitu pengelompokan berdasarkan ciri biologis dari warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, dan lain-lain. Etnis yaitu kelompok sosial budaya, adat, agama, dan bahasa. Yang keempat yaitu disabilitas. Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Karakteristik biografis lainnya yang kelima yaitu masa kerja. Masa kerja berhubungan positif terhadap pekerjaan. Semakin lama seorang bekerja dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Yang keenam yaitu agama. Agama yaitu kepercayaan seorang yang beragama, contohnya yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan bahkan agama lainnya. Yang ketujuh yaitu orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual adalah ketertarikan seksual romantis atau emosional kepada lawan jenis dan sesama jenis. Identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Yang kedelapan yaitu identitas budaya, yaitu suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara dengan lingkungan budaya lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Laila Cahya Kamila dengan FYM 0089. Selanjutnya, mengimplementasikan strategi manajemen keberagaman. Manajemen keberagaman atau bisa disebut diversity management adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang ada. Definisi itu menandai fakta bahwa program keragaman mengikut sertakan dan dimaksud untuk setiap orang. Keragaman lebih mungkin sukses jika kita memandangnya sebagai urusan setiap orang daripada jika kita percaya
itu hanya membantu kelompok pekerja tertentu. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Satu metode meningkatkan keberagaman. Selanjutnya, menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan peran rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keberagaman dalam materi rekrutmen mereka. Iklan keberagaman yang gagal menunjukkan wanita dan kaum minoritas di posisi kepemimpinan perusahaan mengirim pesan yang negatif mengenai iklan keberagaman dalam sebuah organisasi. Tentu saja untuk menunjukkan ini dipotong ya. Tentu saja, untuk menunjukkan gambarannya, organisasi harus memiliki keragaman dalam meningkatkan manajer mereka. Beberapa perusahaan secara aktif telah bekerja ke arah perekrutan kelompok yang kurang diwakilkan. Contohnya itu seperti Google, telah memastikan kandidat wanita bertemu dengan wanita lainnya selama wawancara dan mewawancarai manfaat bagi keluarga yang mungkin menarik bagi mereka. Proses seleksi adalah salah satu tempat terpenting untuk menerapkan usaha keragaman. Manajer yang merekrut perlu menghargai keadilan dan objektivitas dalam memilih pekerjaan dan fokus pada potensi produktivitas pekerja yang baru dipekerjakan. Selanjutnya, keragaman dalam kelompok. Dalam beberapa kasus, keragaman dalam sifat-sifat dapat melalui kinerja tim, sedangkan dalam hal yang lain justru dapat memfasilitasi kinerja. Keragaman demografis atau jenis, kelamin, ras, dan etnis tidak kelihatan baik membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Di sisi lain, tim dari individu-individu yang sangat interaktif. Oleh karena itu, keragaman dalam variabel-variabel ini mungkin menjadi sebuah hal buruk, masuk akal untuk mencoba membentuk tim yang menggabungkan anggota-anggota dengan kecerdasan, ketelitian, dan minat pekerja dalam tim yang lebih rendah. Tanpa memandang komposisi kelompok, perbedaan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja superior. Cara yang paling penting adalah untuk menekankan kesamaan level tinggi antar anggotanya. Bukti juga menunjukkan pemimpin transformasional yang menekankan sasaran atau yang lebih tinggi dan menghargai dalam kepemimpinannya lebih efektif dalam mengelola tim yang beragam. Selanjutnya, program keberagaman efektif. Menjelaskan bagaimana organisasi di organisasi. Selanjutnya, program keberagaman efektif. Menjelaskan bagaimana organisasi mengelola keberagaman dengan efektif. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keberagaman, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatih dan praktik pengembangan. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keberagaman memiliki 3 komponen nyata, yaitu yang pertama, mereka mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerja yang sama dan mendorong perlakuan yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Kemudian yang kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Kemudian yang terakhir, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Suprata Fikria, akan melanjutkan presentasi berikutnya.
Berikutnya yaitu ada pengertian sikap. Sikap yaitu pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Berikutnya yaitu ada komponen utama dari sikap, yaitu yang pertama ada komponen kognitif, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Komponen kognitif ini mengacu pada pikiran, keyakinan, dan pengetahuan seorang tentang objek, orang, ataupun situasi. Yang kedua yaitu ada komponen afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Yang ketiga yaitu ada komponen perilaku, yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap, yaitu kecenderungan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap objek, orang, ataupun situasi. Jadi, tiga komponen itu berpengaruh satu sama lain, di mana komponen kognitif dapat mempengaruhi komponen afektif dan komponen perilaku. Dan komponen afektif dapat mempengaruhi komponen kognitif dan komponen perilaku, dan komponen perilaku dapat mempengaruhi komponen kognitif dan komponen afektif. Berikutnya yaitu ada sikap kerja yang utama. Yang pertama yaitu ada kepuasan kerja, yaitu selalu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dan karakteristik-karakteristiknya. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja, di mana tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif, berpartisipasi di dalamnya, dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Dan yang ketiga yaitu pemberdayaan psikologi, di mana kepercayaan pekerja dalam tingkat mereka mempengaruhi lingkungan kerjanya, kompetisinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Yang keempat yaitu ada komitmen organisasi, tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan, dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Selanjutnya yaitu ada dukungan organisasi, di mana tingkat para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu ada keterlibatan pekerja, di mana keterlibatan seorang individu, kepuasan, dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya, Retno Murti dengan NPM 0088. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Yang pertama yaitu ada keluar atau exit, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. Nah, respon keluar ini mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta pengunduran diri. Yang kedua yaitu ada suara atau voice, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki diri secara aktif dan konstruktif. Nah, dalam respons ini, sang karyawan mencoba untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan juga mengambil beberapa bentuk aktivitas serikat. Yang ketiga yaitu ada loyalitas atau loyalty. Nah, pengertiannya yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif menunggu kondisi itu membaik. Loyalitas ini atau disebut sebagai respon kesetiaan berarti secara pasif, tetapi optimis menunggu kondisi itu membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal maupun internal, dan mempercayai organisasi dan manajemennya itu untuk melakukan hal yang benar. Dan yang keempat yaitu ada pengabaian, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk. Nah, dalam respons ini pengabaian secara pasif membiarkan kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen, keterlambatan yang kronis, berkurangnya usaha, dan juga
tingkat kesalahan yang dilakukan karyawan itu semakin tinggi. Untuk selanjutnya yaitu ada hubungan kepuasan kerja dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada kepuasan kerja dan kinerja, yaitu sederhananya gini, kalau kita senang bekerja, maka hasil kerja kita itu akan bagus. Karena hasil kerja bagus tersebut mungkin akan membuat diri kita itu merasa senang akan hasilnya. Yang kedua yaitu ada kepuasan kerja dan OCB. OCB adalah perilaku sukarela karyawan yang membantu perusahaan seperti membantu rekan kerja atau bersikap ramah kepada pelanggan. Nah, contohnya yaitu kalau kita puas kerja, kita menjadi lebih peduli dengan perusahaan dan juga teman-teman rekan kerja kita, sehingga kita tidak malas untuk saling membantu di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga yaitu ada kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Nah, karyawan yang puas biasanya lebih ramah dan responsif terhadap pelanggan. Begitu pelanggan yang puas akan mohon maaf, pelanggan yang puas akan kembali dan merekomendasikan perusahaannya ini mungkin kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Contohnya yaitu kalau karyawan senang dalam bekerja, nah mereka kan mungkin dalam melayani pelanggan juga lebih baik karena hal tersebut akan membuat pelanggan menjadi senang dan perusahaan juga akan untung. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kepuasan kerja dan absen. Contoh sederhananya yaitu kalau kita tidak suka bekerja, maka kita jadi sering malas masuk. Karena kalau kita senang kerja begitu akan sebaliknya kan kita akan menjadi lebih rajin. Yang kelima yaitu kepuasan kerja dan perputaran pekerja. Karyawan yang tidak puas mungkin lebih berusaha mencari pekerjaan lain. Contoh sederhananya gini, kalau kita tidak betah kerja, pasti kita akan mencari pekerjaan lain di luar sana. Karena hal itu akan berpengaruh bagi perusahaan. Jika banyak yang keluar masuk, maka perusahaan akan rugi. Yang keenam yaitu kepuasan kerja dan penyimpanan di tempat kerja. Maksudnya itu karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya akan cenderung melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan juga. Dan yang terakhir yaitu ada manajer sering tidak paham. Contoh sederhananya yaitu banyak atasan yang kurang peka dengan masalah anak buahnya atau karyawannya ini. Hal ini membuat karyawan menjadi tidak senang dan masalah mungkin akan menjadi semakin banyak karena komunikasi yang baik ini antara atasan dengan bawahannya itu sangat penting. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pembayaran yang sesuai seperti gaji dan upah. Hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karena karyawan yang merasakan hasil kerjanya ini dibayar sesuai dengan kerja kerasnya dia, maka karyawan tersebut akan merasa puas dan senang. Namun sebaliknya, jika selama ini kita bekerja keras, seperti ada lembur juga, tapi kita kok pembayarannya itu nggak sesuai, seperti nggak dikasih gaji lembur. Hal itu akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Yang kedua yaitu pekerjaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini, sang karyawan itu akan merasa senang jika pekerjaannya yang dia lakukan itu nggak ada masalah apa-apa dan karyawan itu ngerjain pekerjaannya itu enjoy. Nah, hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja juga. Yang ketiga, mohon maaf itu typo, yang benar yaitu ada promosi jabatan. Nah, promosi jabatan ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di mana kita sebagai seorang karyawan yang sudah bekerja lama di perusahaan tersebut, kita mengharapkan akan adanya promosi jabatan. Contoh sederhananya seperti itu, sehingga kita sudah bekerja bertahun-tahun, tapi kita itu ada peningkatan, peningkatan mungkin dari jabatannya. Sehingga promosi jabatan ini perlu dilakukan di
dalam internal perusahaan sebelum perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan eksternal. Yang keempat yaitu ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja juga. Karena kalau lingkungan kerjanya enak, itu karyawan mungkin dalam bekerja mereka juga bersemangat, bekerja keras, itu mereka akan senang dan tidak merasa keberatan karena mereka merasa lingkungan kerjanya ini sangat enak. Nah, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan kerjanya saja itu sudah tidak enak, pasti sang karyawan itu akan malas dalam bekerja. Selanjutnya yang kelima ada hubungan dengan rekan kerja. Eh, bagi karyawan yang memiliki konflik dengan rekan kerja lain, nah pasti akan sering terjadi masalah sehingga membuat kinerja karyawan itu menjadi tidak produktif. Hal itu akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Karena jika hubungan dengan rekan kerjanya baik, itu akan membuat karyawan menjadi puas dalam bekerja karena merasa tidak ada apa-apa dan mereka itu enjoy dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya. Yang keenam itu ada pengakuan dan apresiasi. Dalam hal ini, karyawan pasti dalam bekerja itu, jika mereka menghasilkan output bagi perusahaan, pasti mereka juga mengharapkan akan adanya pengakuan dan apresiasi. Kalau hasil kerja keras kita ini diakui dan diapresiasi oleh atasan, hal itu akan mempengaruhi kepuasan kerja bagi karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada kesempatan berkontribusi. Sebagai karyawan pasti juga berharap dirinya ini dianggap dalam perusahaan sehingga karyawan itu memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada perusahaan, entah itu kontribusi ide maupun yang lain. Untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus pengaruh sikap kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PP London Sumatera TBK Rumbia Estate. Untuk studi kasusnya yaitu para karyawan terkadang menghadapi masalah di dalam lingkungan kerja mereka, baik dengan rekan kerja, atasan, atau bahkan dengan pekerjaan itu sendiri. Keadaan tersebut tentu saja memicu terjadinya penurunan kinerja karyawan yang berakibat pada penurunnya produktivitas perusahaan. Tetapi individu memiliki cara sendiri dalam menyikapi masalah yang mereka hadapi. Perusahaan harus ikut andil dalam menyelesaikan keadaan tersebut agar tercipta suasana kerja yang kondusif sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam penelitian ini ditemukan masih ada karyawan yang kurang puas dengan kebijakan perusahaan, terutama dalam hal kompensasi. Oleh karena itu, pemimpin PT dari PT PP London Sumatera Rumbia Estate harus mencari formula sistem kompensasi yang ideal terhadap karyawannya. Untuk hasil penelitiannya yaitu berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap data penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PP London Sumatera Rumbia Estate. Yang kedua yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PP London Sumatera Rumbia Estate. Yang ketiga yaitu sikap kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT PP London Sumatera Rumbia Estate. Dan yang terakhir yaitu nilai adjusted R square sebesar 0,522 berarti persentase 52,2% kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh sikap kerja dan kepuasan kerja. Sedangkan sisanya sebesar 47,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang mungkin tidak diteliti dalam penelitian studi kasus ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.